Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda siswi kelas 9 SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Kali ini kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Yang pertama, kita pelajari dulu apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat sebuah variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Contohnya, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Jadi variabel berpangkat 2. Nah, itu yang disebut sebagai persamaan kuadrat. Contoh berikutnya, 8y kuadrat dikurang 4y sama dengan 0. Y berpangkat 2. Nah, itu ciri khusus pada persamaan kuadrat. Baik, kita lanjut memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat itu adalah mengubah operasi penjumlahan dan pengurangan menjadi perkalian tanpa mengubah nilai persamaan tersebut. Baik, kita masuk bentuk pertama yang akan kita faktorkan, yaitu bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, di mana a-nya adalah koefisien, b juga koefisien ya. Contohnya Ustazah berikan adalah 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, ini contohnya ya. A-nya 2, B 3, dan variabelnya sama-sama x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkan persamaan berikut? Caranya adalah kita lihat dulu dari koefisien 2 dan 3. Apakah 2 dan 3 ini bisa dikeluarkan FPB-nya? Tidak ya. Maka kalau tidak, maka dia tetap. Nah, apa yang bisa dikeluarkan? X kuadrat X. Nah, variabelnya sama. Maka yang kita ambil adalah X yang pangkatnya terkecil. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1. Maka yang kita ambil adalah X pangkat 1. Nah, sudah. Kemudian kita buat kurung. Nah, ini namanya satu suku ya. 2x kuadrat ini satu suku. Nah, di sini sudah dikeluarkan x. Maka tinggal berapa lagi? Atau biasa kita membagi. 2x kuadrat dibagi x. Maka yang tersisa adalah 2. Karena di sini tidak ada 2 ya. Kemudian x-nya sudah ada 1 di sini. Maka tinggal hanya x pangkat 1. Kemudian tambah. Ini x-nya sudah ada, maka tinggal 3. Selesai. Pemfaktoran kita sudah selesai. Yang awalnya bentuknya penjumlahan 2 suku, sekarang jadi perkalian. Tapi di sini ada penjumlahan zah, ya nggak apa-apa. Kita sudah mengubah atau berhasil memfaktorkannya. Kita coba contoh berikutnya ya. Misalnya adalah baik, 2y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0. Nah, 2y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0. Maka bagaimana cara memfaktorkannya? Kita lihat koefisien dulu. Di sini ada 2, di sini ada 4. Maka kita cari dulu FPB-nya ya. FPB dari 2 dan 4 ini bisa dikeluarkan. Beda dengan tadi 2 dan 3, itu tidak ada. Tetapi kalau 2 dan 4 ada FPB-nya, yaitu 2, maka kita keluarkan 2. Kemudian y kuadrat dan y. Kita ambil variabel yang pangkatnya terkecil. Kemudian baru kita buka kurung. Kita buka kurung ya. Kelihatan nggak?
2y kuadrat dibagi 2y. Nah, di sini 2-nya udah ada. Ini y kuadrat, ini y1 sudah ada, maka tinggal y saja 1. Ditambah 4y dibagi 2y. 4 dibagi 2, tinggal 2. Y-nya sudah ada, maka selesai. Hasil pemfaktoran 2y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0 adalah 2y dikali y tambah 2. Baik, kita masuk ke bentuk kedua dalam pemfaktoran. Bentuk yang kedua adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita lihat ya di sini. Contohnya adalah 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 15. Nah, cara memfaktorkannya bagaimana? Jika dia 3 suku, nih, maka caranya adalah yang pertama, anak ustazah mengalihkan ini koefisiennya A, ini B, ini C. Jadi kita mengalihkan A ke C. Berarti 4 ke negatif 15. 4 dikali negatif 15. Berapa hasilnya? Negatif 60. Baik. Nah, selanjutnya kita cari perkalian faktor yang jika dikali dia akan menghasilkan negatif 60, dan kalau ditambah dia akan menghasilkan min 4. Nah, kalau dikalikan dia menghasilkan negatif 60, dan kalau dia dijumlah menghasilkan min 4. Saya ulangi ya. Dikalikan dia menghasilkan min 60, dan kalau ditambah menghasilkan min 4. Min 4 itu si B ya. Nah, kalau dia dikalikan hasilnya adalah min 60, kalau dijumlah dia hasilnya min 4. Siapakah bilangannya? Nah, hasil perkalian dari 60 dulu. Ini tujuannya supaya ustazah bisa melihat perkalian 60 itu apa saja. 1, 60. Nah, bisa kan nanti dia membentuk jika ditambah hasilnya 4, tidak ya? 2, 30. Bisa jika ditambah atau dikurang hasil min 4, tidak ya? Kemudian 3, 20. Bisa? Belum? 4, 15. Belum ya? 5, 12. Belum ya? Apa perkalian faktor berikutnya? 6, 10. Nah, kira-kira apakah di antara bentuk perkalian ini yang menghasilkan 60 bisa kita bentuk min 4 jika ditambah atau dikurang? Ada ya? Nih. 6 dan 10. 6 dikali 10 bisa nanti 60. Dan kalau ditambah atau kurang dia juga bisa menghasilkan 4. Selisihnya. Nah, kita salin angkanya 6, 10, 6, 10. Nah, kita sesuaikan supaya hasil negatif 4, maka minnya harus di 10. Minusnya harus lebih besar. Mengikut ya, kalau minus 10, ini juga minus 10. Sudah sesuai, 6 dikali minus 10, minus 60. 6 dikali minus 10, hasilnya minus 4. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Kita buat 2 buah kurung biasa. Kalau variabel kita X, maka kita taruh di sini X. Nah, kemudian kita salin bilangan yang kita dapat, yaitu positif 6, negatif 10. Selanjutnya bagaimana caranya? Selanjutnya adalah kita bagi dengan koefisiensi A. A ya, negatif 4 bagi 4, bukan negatif, dibagi 4. Oke, selesai. Kita sederhanakan.
Kalau masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. Jadi X tambah 3/2 dikali, ini bagi 2, X dikurang 5/2. Nah, begitu cara memfaktorkannya. Selanjutnya, kita kalikan ya. Ini kalikan ke atas lebih mudah, sama-sama dikali 2. 2X tambah 3, 2X kurang 5. Selesai. Hasil pemfaktorannya adalah 2X tambah 3 dan 2X dikurang 5. Baik, contoh kedua adalah Y kuadrat ditambah 4Y dikurang 12. Nah, kita lihat di sini koefisien A itu tidak ada ya, alias 1. Kalau tidak ada angka di depan variabel, maka koefisiennya atau si A ini adalah 1. Kemudian B itu koefisiennya 4 dan C koefisiennya adalah bilangan konstantanya adalah negatif 12. Maka caranya tetap sama, kita kalikan dulu. 1 yang kita kalikan koefisiennya ya, karena koefisien yang tidak ada di sini atau 1, maka kita kalikan 1 dikali si C nya negatif 12, hasilnya adalah negatif 12. Nah, kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya adalah A kali C atau si min 12, dan jika bilangan itu ditambah, dia akan menghasilkan bilangan 4. Nah, oke, jika dikali, itu adalah hasil perkalian dari A dan C, ya. Dan jika ditambah, dia itu adalah si B. Ini A kali C, dan jika ditambah, bilangannya menghasilkan si B, koefisien B. Nah, kita cari bilangannya ya, biar lebih gampang caranya seperti tadi. 12 itu faktornya 1, 12. Kalau ditambah kurang nggak bisa membentuk 4 ya. 2, 6. Sudah bisa? Bisa ya, 2 dan 6. Oke, kalau bisa langsung kita gunakan 2, 6, 2, 6. Nah, kemudian diapakan lagi? Supaya hasilnya positif 4, maka negatifnya di mana? Ini harus selisih ya, harus selisih. Maka negatifnya harus di sini. Positifnya harus lebih besar daripada negatif. Maka mengikut. Nah, negatif 2 dikali 6 itu negatif 12. Negatif 2 ditambah 6 itu hasilnya positif 4. Kita udah dapat bilangannya, maka kita lanjut buat kurung biasa. Karena variabel kita Y, maka kita tulis Y. Kemudian kita masukkan bilangan yang kita dapatkan. Nah, seperti tadi ya, jika sudah selesai seperti ini, kita akan bagi dia lagi dengan koefisien A. Karena kebetulan di sini koefisiennya A itu 1, maka semuanya hanya dibagi 1. Atau tidak terjadi perubahan apa-apa, karena dibagi 1 adalah diri dia sendiri. Selesai. Maka hasil pemfaktoran Y kuadrat ditambah 4Y kurang 12 sama dengan 0 adalah Y dikurang 2 dikali Y ditambah 6. Baik, kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu memfaktorkan bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi ada 2 buah kuadrat, tetapi tetap variabelnya 1, yaitu X. X dulu ya. Nah, bagaimana cara memfaktorkan selisih 2 kuadrat? Maksud selisih 2 kuadrat adalah kuadratnya ada 2 buah dan selisih. Selisih itu pengurangan. Pengurangan 2 buah kuadrat. Nah, cara memfaktorkannya jika bertemu seperti ini gampang. Jika dia sudah berbentuk
selisih 2 buah kuadrat, maka kita langsung buat menjadi X ya. Oke, saya buat dulu. Menjadi X ditambah B, X dikurang B. Otomatis jadi ubah menjadi bentuk difaktorkan, maka berubah menjadi X tambah B dikali X kurang B. Harus ya Zahya, tambah dan kurang benar. Tambah dan kurang. Kalau kita buktikan, kita kalikan, nanti dia akan ketemu seperti ini ya. Misalnya kita buktikan nih, X kali X adalah X kuadrat, X dikali negatif B, negatif XB, B dikali X positif XB, B dikali B negatif B kuadrat. Nah, ini negatif positif jadi habis. Tinggal X kuadrat dikurang B kuadrat. Kembali ya. Nah, makanya kalau misal kita sudah melihat bentuk selisih 2 kuadrat, kita langsung saja mengubahnya menjadi X tambah B, X kurang B. Bagaimana kalau Ana balik Zah? X kurang B dulu, baru X tambah B. Boleh ya, itu artinya sama. Baik, ini contoh yang akan kita bahas. Ustazah sediakan 3. Yang pertama adalah X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Perhatikan, apakah dia sudah berbentuk